Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau, Awal Islam di Minangkabau. Sejarah Minangkabau tidak banyak ditulis di masa lampau, tapi banyak diceritakan, diriwayatkan melalui tambo. Penulisan sejarah Minangkabau baru dimulai sejak kedatangan Belanda sekitar tahun 1800-an. Ini menunjukkan bahwa Islam telah kuat di Minangkabau. Inilah awal perjalanan dan kedatangan agama Islam ke tanah Bundo Kanduang. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau, dipersembahkan oleh Gizi Bumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Jalan ke Surau, alhamdulillahirabbil-alamin. Kita bertemu sore ini dalam pengajian, dan tema yang akan kita bahas adalah awal Islam di ranah Minangkabau. Sejarah Minangkabau tidak banyak ditulis di masa lampau, tapi banyak diceritakan, diriwayatkan melalui tambo. Penulisan sejarah Minangkabau baru dimulai sejak kedatangan Belanda sekitar tahun 1800-an. Terkait kedatangan Islam, kalau yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, Islam datang ke Nusantara sekitar tahun 1300-an atau abad ke-13. Tapi penelitian lebih terakhir menunjukkan, yaitu catatan yang ada di negeri Cina, bahwa 40 tahun setelah wafatnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tahun 672 Masehi, orang-orang Arab telah melakukan perjalanan dagang sampai ke Cina melewati Selat Malaka. Dan diperkirakan itulah awal persentuhan orang Arab yang telah beragama Islam dengan penduduk Pulau Sumatera, termasuk masyarakat Minangkabau sendiri. Kalau kita perhatikan dalam bahasa tambo, hatta datang takadi Allah, sampailah Islam di Pulau Tampurung di Aceh nantigo sagi. Lamo lambe sampailah kaluhak nantigo, rancak tibo elok pananti dibuka palang pintu rumah gadang. Rancak tamu dibawa naik elok alik diberi makan. Barundiang salape harak, baretong sesudah makan. Akhirnya diterangkanlah oleh para ulama penyair Islam curaian dari Al-Quran, syarahan dari hadis Nabi, sampai akhirnya terwujud iman di hati nenek mama, tumbuh yakin di hati anak kemanakan. Talafazlah kalimat dan dua patah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah awal perjalanan dan kedatangan agama Islam ke tanah Bundo Kanduang. Dan secara beransur-ansur Islam kemudian berkembang, dan dalam masa yang panjang. Kalau kita perkirakan tadi perdagangan orang Arab abad ke-7 sampai abad ke-10 tidak ada informasi yang kita dapatkan. Dan di dalam tambo di abad ke-11 diceritakan bahwa jamaah haji pertama dari Nusantara berasal dari Minangkabau sebanyak 11 orang. 2 orang dari daerah lain. Jadi mereka yang naik haji berjumlah 11 orang. 9 dari Minang, 2 dari daerah lain. Abad ke-12, abad ke-13 tidak ada informasi baik dalam tambo ataupun dalam catatan tertulis yang diteliti oleh para ahli sejarah. Di tahun 1300-an mulailah didirikan kerajaan Pagaruyung oleh Aditya Warman yang wafat tahun 1390-an, dan dia beragama Hindu. Tidak lama setelah itu, raja berikutnya dari Pagaruyung telah menganut agama Islam, dinamakan dengan Raja Alif, karena dia orang pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian masih di abad yang sama, 1300-an, dalam catatan di Filipina dan di Sabah, Malaysia, ditemukan bahwa ada seorang ulama penyair Islam, yaitu Raja Bagindo, yang mendirikan kerajaan Sulu di Sabah, Malaysia, dan dia berasal dari Minangkabau.
Ini menunjukkan bahwa Islam telah kuat di Minangkabau. Demikian juga di tahun 1400-an dalam catatan yang ada di Patani, Thailand ditemukan bahwa penyiar Islam yang membawa agama Islam adalah beberapa ulama berasal dari Minangkabau, Abdul Mun'im dan Inyak Gombak. 1 abad setelah itu, datang pula Faqih Muhammad menyiarkan agama Islam di Thailand. Informasi ini menunjukkan bahwa Islam itu kuat di Minangkabau, tapi catatannya hanya ada di luar Minangkabau sendiri. Seperti tadi di Filipina, di Thailand, di Sulu, ya, dekat Sabah, Malaysia. Demikian juga dalam sejarah penyiaran Islam di Tanah Jawa, terkenal Sunan Bonang dari Tuban, dan dalam biografi beliau diceritakan, yang membantu beliau dalam berdakwah, salah satunya adalah Mahmud Al-Minangkabawi, berasal dari Minangkabau, dan itu abad ke-14 dan abad ke-15. Ya. Semua ini menunjukkan bahwa agama Islam telah lama hadir di Minangkabau. Sisi lain yang menunjukkan kalau Islam sudah lama di Minangkabau adalah banyaknya bahasa Arab yang menjadi bahasa Minang. Dan ini bisa kita bagi dua. Yang pertama, bahasa Arab yang masuk ke bahasa Minang kemudian menjadi bahasa Indonesia kita kenal sampai hari ini. Dia telah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti majlis, sabun, kursi, Dewan Perwakilan Rakyat, itu ketiga katanya berasal dari bahasa Arab dan juga terdapat dalam bahasa Minang. Yang kedua, bahasa Arab yang menjadi bahasa kampung di pedalaman Minangkabau atau tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Umpamanya Dabiah, itu dari Zabih, bahasa Arab, artinya sembelihan. Ya. Demikian juga Gabia, anak yang lemah dalam berbuat sesuatu atau lamban. Ya. Dan masih banyak kosa-kosa kata lain yang telah dari dulu masuk ke dalam bahasa Minang dan ditemukan dalam bahasa Tambo secara turun-temurun. Ya. Para penonton Jalan ke Surau, itulah sejarah ringkas awal kedatangan Islam ke Minangkabau. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita sampaikan dan Allah menerima ibadah puasa kita. Marilah kita meningkatkan amal ibadah dan menjaga kesehatan sehingga ibadah kita maksimal di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Hari ini di Jalan ke Surau, awal Islam di Minangkabau. Sejarah Minangkabau tidak banyak ditulis di masa lampau, tapi banyak diceritakan, diriwayatkan melalui Tambo. Penulisan sejarah Minangkabau baru dimulai sejak kedatangan Belanda sekitar tahun 1800-an. Ini menunjukkan bahwa Islam telah kuat di Minangkabau. Inilah awal perjalanan dan kedatangan agama Islam ke tanah Bundo Kanduang. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau, dipersembahkan oleh Gizi Bumin.